Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Ya alhamdulillah Ustadz. kita ketemu ini selama Lebaran Hadi. Iya Ustadz. Iya, Ya, bagaimana ini kabarnya Ustadz? baik-baik alhamdulillah. Ini kelihatannya Enggak. terlalu dekat dengan HP-nya. Ya, mundur-mundur sedikit. Oh iya. Baik, eh, bagus. Coba terangkan apa judul skripsinya. Eh, Taib Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama penonton, Eh, sama penonton. ya, langsung ya Ustadz. Tidak, direkam jadi berdua saja. Oh iya. Judulnya Ustadz ini pandangan pandangan masyarakat Muslim tentang tamu tidak diundang pada acara walimah Ustadz. Pandangan masyarakat Muslim Muslim tentang tamu terhadap tidak diundang tentang tamu pada acara. tidak diundang pada saat acara mawalimah. Iya Ustadz. Oh iya ya. Ini ini pandangan umum tentang masyarakat Muslim, Ustaz. Bagaimana mereka itu menanggapi ketika pemilik acara itu eh, menemukan tamu tidak diundang pada acara mereka, Ustaz. Oh iya ya 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 baik, makasih. Jadi saya langsung jawab ya. Iya, Ustaz. Jadi eh, tamu tadi diundang ini ya kalau tamu itu berkah ya. Jadi tapi karena ini masyarakat umum, kalau masyarakat umum kemudian komunitasnya itu apa namanya? eh, Komunitasnya itu komunitas artinya suatu desa yang memang desa mayoritas Muslim berakar berbudaya, tentu paham-paham mengenai Islam itu di apa namanya, pengetahuannya ada dan contohnya ada dan diterapkan di desa saya karena mayoritas Muslim dan sudah berakar itu, apa namanya, pimpin agamanya, kiainya, ulamanya kita panggil kali, maka hal ini kita tidak persoalkan. Karena kita diajari bahwa hak sesama muslim kita itu bisa, kalau datang berkunjung ke rumah itu kita masih anut 3 hari itu kita bisa kita bisa hikmati, artinya layani dia dengan baik ya. 3 hari ya silakan, apa yang kita makan itu juga dimakan, bagaimana kita anukan, apalagi kalau cuma acara pengantinan jadi makan 1 kali aja. Eh, itu. Nah, cuma persoalannya kalau pengantin ini, ya kalau misalnya 2, 3, 4 sampai 10 lah barangkali tidak bermasalah dengan tidak bermasalah dengan pemilik acara. Ya, Iya. sisa ini pemilik acara ini bagaimana akidahnya sebenarnya, bagaimana pengetahuan agamanya. Kalau misalnya dia paham bahwa salah satu ajaran agama itu adalah menghikmati atau memuliakan sesaudara muslim kita, maka itu tidak jadi masalah. Bahkan tamu itu membawa rezeki, itu filosofinya. Bagaimana kira-kira Hadi? Iya, Ustaz. Iya. Begitu. Eh, Ya, terus adik saya ada pertanyaan? Pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, Pertanyaan kedua itu apa faktor utama, Ustaz, yang menyebabkan tamu tidak diundang itu bisa hadir di acara walimah tersebut, seperti mungkin ketidaktahuan atau sudah tahu tapi mungkin anggap itu keluarga misalnya Ustadz, atau bagaimana Ustadz, bagaimana tanggapannya itu Ustadz? ya. Pada awalnya ini sebelum undangan itu seperti sekarang ini ada undangan. Padahal kita di kampung-kampung itu cuma pengumuman terbuka. Ya, kalau kita di suatu desa pengumuman terbuka aja bilang datang di walimah. Ya, kemudian berkembang memang diundang khusus. Karena kalau undang terbuka, jarang yang datang, diundang khusus lagi dari apa namanya, door to door, dari rumah ke rumah. Lalu lanjut lagi yang membawakan undangan ini adalah apa namanya, punya dia harus berpakaian adat. Dia ini perkembangan-perkembangan. Namun pada prinsipnya adalah undangan terbuka. Jadi, tapi kembali lagi bahwa suasana pedesaan itu masyarakatnya sangat terbatas ya.
kalau kita di kota ini ya memang bergeser lah, bukanlah bergeser tetapi disiasati itu keadaan lingkungan. Kalau misalnya yang datang ini ada yang dia kenal atau ada tamu yang membawa atas namanya dia, itu kan tidak ada masalah bahwa dia yang jamin dia bahwa ini, kecuali tamu tes ini tidak ada betul yang dia tahu, tidak ada dia tahu ini siapa, apa namanya yang acara ini, kemudian undangan-undangan yang hadir tidak ada yang dia tahu, ya betul-betul apa namanya datang hanya karena misalnya pada hari itu biasa kita mahasiswa ya, ceritanya mahasiswa kita ya bahwa ada makanan gratis ini kita adakan ya, itu pun kita harus memberitahu dengan terus terang toh. Tetapi kalau tamu yang tidak diundang betul-betul datang ini ya memang mengkhawatirkan, bukan sebenarnya makanannya yang kita takuti, tetapi ya kalau ada efek-efek lain. Kalau makanan sih 1-2 orang, saya kira kalau ada walimah itu sampai 10 tidak ada masalah lah. Tapi kalau ada efek-efek lain mengganggu suasana, ya itu yang dikhawatirkan. Ya, itu saya kira begitu deh. Suara saya didengar bagus? Yes, bagus Ustaz, bagus. Alhamdulillah. Oh iya. Oke Ustaz. Iya, bagaimana Pertanyaan lagi? ketiga Ustaz. Iya. Pertanyaan ketiga, apakah Ustadz sebagai pemilik acara merasa terganggu jika menyadari tamu tidak diundang tersebut misalnya datang ke acara Ustadz? Apakah merasa terganggu atau bagaimana Ustadz? Pertama dulu kalau saya tahu bilang ini tamu tidak diundang, saya berkomunikasi dengan baik. Kalau saya melihat misalnya sikapnya bagus, apa namanya memang sopan, jadi kita tidak merasa ya silakan, malah kita persilakan, silakan makan ya, silakan makan atau apa ya. Tapi kalau misalnya sudah misalnya kita lihat pakaiannya sudah sembraut, kita takut, kita sih tidak apa-apa, tapi tamu-tamu ini nanti merasa tidak enak atau tidak nyaman. Biasanya juga kalau misalnya tidak sopan pakaiannya ya kita berharap bahwa kalau begitu dahulakan dulu tamu-tamu, nanti setelah tamunya berkurang atau kita sama-sama makan ya. Begitu biasanya halusnya percakapan kita, nanti sama-sama kami tuan rumah. Ya dahulukan dulu tamu-tamu. Saya kira begitu DHD. Oh iya, iya Ustadz. Iya. Eh, Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Iya. Lagi 3 pertanyaan Ustadz. Iya. Silakan, tidak apa-apa. Iya Ustadz. Iya. Apakah tamu tidak diundang ini Ustadz cenderung adalah orang yang musafir atau warga lokal sekitar Ustadz di kampung ini Ustadz? Iya, dan namanya tamu tadi undang ini ada hajatnya ya, ada hajatnya ya. Jadi Yes. misalnya kita tidak tahu ini ada hajat apakah, kalau memang dia merasa misalnya kita tidak tahu yang punya acara salah satu anggota keluarga ini kenal, tiba-tiba datang, udah maaf ini tidak ada undangan ini ya. Ini artinya malah kita gembira bahwa oh alhamdulillah datang ini misalnya kenalan anak kita ini, dia datang, oh saya kenal ini pada saat ini, saya dengar ada acaranya makanya kami datang. Oh kita bersyukur kalau begitu anunya. Kita begitu linknya. Jadi cara linknya bukan hanya link seperti menerima undangan resmi, tapi linknya itu adalah link pengalaman, satu pengalaman atau suatu saat pernah di masa lalu ada momen-momen kita bersama, ketemu di sini, ketemu di sana, itu bagus itu. Saya kira begitu jawabannya adik-adik. Iya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ya. Eh, apa dampak negatif dan positif Ustadz jika kebiasaan ini terus berlangsung turun-temurun di masyarakat Ustadz? Maksudnya Oh, dampak negatifnya. pertanyaan ini sangat Eh, bagus. Apapun dalam agama itu adalah kita anggap sebagai dakwah, hmm, silaturahmi ya, menyambung hati. Kalau kita anggap sebagai suatu dakwah bahwa eh, kita ini saling sama-sama bersaudara ya. Jadi kalau sudah bersaudara, angka positifnya ke depan membangun ikatan ukhuwah dan menguatkan masyarakat bahwa
dengan terjalinnya ini berarti kita sama-sama membela suatu kebenaran agama. Itu dampak positifnya, ya. Lama-lama, oh Islam begitu ya. Kalau Islam begitu ya saya turut begitu. Jadi apa namanya kita apa namanya membela agama ini. Sebab kalau ini agama tidak dibela, dia juga akan hancur itu agama sendirinya. Oh, Hmm. kalau kita misalnya hanya sendirian saja salat berjamaah, tidak mengajak orang, lama-lama kita juga akan didakwai, istilahnya begitu. Kalau kita tidak dakwai orang berbuat baik, lama-lama kita yang tidak dakwai berbuat tidak baik. Makanya kalau ada tamu seperti begitu, kita anggap sebagai suatu sarana bagaimana kita dakwai sehingga dia apa namanya menerima agama dengan baik. Kalau dampak negatifnya sih, ya kalau kita misalnya ini digoda oleh setan, bahwa ya pas kekhawatiran-kekhawatiran kita khawatir bahwa ini akan mencelakai kita, ini akan begini-begini, itu kekhawatiran-kekhawatiran, dan itulah yang dilarang oleh agama. Jangan khawatir kita terutama di dalam bersedekah ini. Kan ini kalau dia cuma makan saja satu kali, ini masa kita anggap sebagai dampak negatif. Kecuali memang dia berombongan, ya berombongan 10 orang kita tidak tahu dari mana, ya memang ini harus di di apa namanya diinterogasi. Kalau misalnya dia sendiri berdua dengan ada satu orang misalnya, oh saya kenal ini Anata, pernahkah sama-sama sekolah? Dia bawa teman dua, alhamdulillah kita sampai dua tiga kita tidak merasa apa-apa, empat karena sudah ada linknya. Begitu. Saya kira itu jawaban saya. Dampak negatifnya ya kalau misalnya memang kelihatan sudah ingin memprovokasi, datang misalnya rombongan 10 orang, sama sekali tidak ada yang dia kenal dan tidak mengerti apa namanya link itu. Ini memang sudah lain ceritanya ya. Saya kira Iya, begitu Ustaz. deh. Terakhir Ustaz, Ya. eh, untuk di masyarakat di sini Ustadz, apa hidangan jenis jenis hidangan makanan Ustadz yang biasa disajikan di acara walimah Ustadz? Makanan makanan ciri khasnya Ustadz. Ya, ciri khas Atau mungkin makanan walimah itu ya memang di budaya kita di sini biasanya 2 porsi, artinya ada makanan, ada snack. Ya, kalau makanan ini ya kelas tertinggi biasanya daging ya, karena jarang daging. Nah, daging sapi ataukah daging ayam. Nah, kemudian ikan seperti itu. Kalau makanannya, kalau kuenya kue-kue tradisional lah, yang kue tradisional itu adalah ya entah nanti generasi adik ya. Kalau generasi kami itu ya generasi kue tradisional itu berbasis tepung beras. Jadi hampir juga makan makanan berbasis tepung beras itu ya banyak lah. Macam pokoknya dari beras kue-kuenya itu dan telur. Itu gabungan kue tradisionalnya, tepung beras, telur, gula merah, gula pasir. Ya, itu yang makanan-makanan kue tradisional. Nah, kalau makanan makanan tradisionalnya kalau di daerah saya itu ada yang disebut dengan lawa. Lawa itu ikan, istilahnya makanan lawa ini seperti makanan khasnya Jepang itu namanya sashimi. Makanan yang tidak ikan yang tidak dimasak. Jadi langsung dagingnya itu dicampur dengan cuka dengan jeruk nipis. Jadi cuka dan jeruk nipis sebagai alat masaknya dengan lombok pedas itu dicampur itu ya. Sehingga itu makanan favorit kita di desa itu. Itu ya sangat susah di sini karena entah bagaimana tidak dipublikasikan. Tetapi kalau di kampung ya saya kira masih sering itu. Jadi makanan fish kalau makanan apa sama saja kalau misalnya di daerah teman-teman kita Makassar itu di Jeneponto ada makanan khas itu namanya gantala. Itu apa namanya kuda yang disembelih dengan bumbu seadanya. Jadi ada bumbu khususnya tapi seadanya. Nah itu enak sekali tuh hanya garam dengan apa. Nah itu pesta betul itu. Makanan seperti itu tidak dibumbui modern sehingga
sifat alamiah ada. Ah, itu. Saya juga di kampung dulu kalau sapi itu tidak ada bumbunya itu, langsung dianu. Kemudian masing-masing tamu pergi makan sendiri. Ya, seperti itu makanan-makanan tradisionalnya. Lama-lama lah catering sebenarnya ini. Ya, kita tidak bisa melawan zaman, memperbaiki zaman dalam masalah makanan. Masing-masing khawatir. Jadi ya praktis-praktisnya diambil lah. Ya, saya kira pada suatu saat mau juga kembali ke alamiah. Saya kira begitu deh. Iya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Selesai pertanyaan, Ustaz. Baik, terima kasih. Coba apa namanya? Ada nggak sudah judulnya sudah di print, ditampilkan di kamera? Belum. Judulnya belum, Ustaz. Oh, oke. Terima Iya, kasih, Kak. Terima kasih kalau begitu. Iya, Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Sama-sama. Ustaz, nanti bisa kirim nama Ustaz yang lengkap di chat. Oh, iya. Iya. Itu di layar ada nama saya barangkali itu. Oh, iya. Iya, Ustaz. Ada foto. Ya, saya screen atau foto ya. Iya, Ustaz. Oke. Iya, Ustaz, sudah. Ya, baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.